Bentuknya sehat dan menyenangkan. Dan seneng sih kalau order dikasih anggrek yang bagus dan sehat kayak gini. Hai, sahabat kembang kayu, kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Welcome to Kembang Ayu Channel. Oke, buat sahabat yang sudah subscribe, saya ucapin makasih. Dan semoga silaturahmi online kita selalu terjaga ya. Halo sahabat kembang ayu, ini adalah paket yang saya terima yang paling panjang selama saya order anggrek secara online. Kira-kira panjangnya 1,25 meter. Oke, kita awali dengan unboxing dulu ya. Oke, kita akan buka saja. Anggrek apakah ini ya? Seperti ini adalah anggrek spesies dan merupakan anggrek terbesar dan paling berat di antara jenis-jenis anggrek yang lainnya. Oke, seperti inilah pengirimannya. Dan anggrek apakah itu? Adalah anggrek tebu atau anggrek raksasa atau Grammatophyllum speciosum. Dan ini dia penampakannya yang saya beli dengan harga 225.000 dari seller di daerah Jogja ya. Ini belum saya tanam dan bisa kita lihat. Ada 2 tunas. Dan pangkal dari anggrek tebu ini batangnya sebesar lingkar genggam jari saya. Menurut info dari seller tersebut, grama ini berasal dari Sumatera, Bengkulu ya tepatnya. Oke, seperti apa sih bunga dari Grammatophyllum ini? Saya sudah pernah sharing tentang bunganya di video saya. Yang masih penasaran, ini dia linknya. Oke, kita mulai tanam. Apa sih yang harus disiapkan? Yang pasti semua anggrek butuh kelembaban. Itu udah pasti ya. Apalagi ini baru proses penanaman. Kemudian media yang harus disiapkan adalah ini dia moss hitam yang dari akar kadaka. Atau bisa juga pakai sabut kelapa yang sudah diurai-urai. Atau sudah yang disuir-suir ya. Atau orang bilang namanya cocoa fiber seperti ini. Jadi terserah pakai sabut kelapa atau moss hitam. Yang penting media ini lemes ya, tidak kaku. Karena untuk membalut bagian akar. Sehingga terjaga kelembaban di bagian akar. Dan juga agar tidak kekeringan saat awal penanaman. Saya sarankan untuk tidak memakai moss putih ya, karena jangka panjang media moss putih kurang bagus untuk anggrek. Kemudian media yang berikutnya adalah media yang dipakai untuk mengelilingi media moss hitam tadi atau sabut kelapa ya. Jadi pakai cacah tetapi tidak pakai yang halus. Jadi masih berbentuk kotak-kotak ya. Mengapa masih berbentuk kotak-kotak? Kenapa yang tidak halus ya? Karena untuk pakis yang masih kotak-kotak, jika ditata tidak rapat ya, akan memberikan sirkulasi udara di dalam pot di antara celah-celah media tersebut. Jadi, sirkulasi udara bisa kita ciptakan dengan media yang tidak begitu rapat dengan media pakis ini. Sahabat yang ada di rumah bisa juga memakai media seperti kulit pinus atau yang lainnya. Selanjutnya kita siapkan pot yang besar dan ini yang saya pakai adalah pot yang berdiameter 50 cm. Jangan lupa untuk melubangi pot di beberapa tempat agar sirkulasi udara bisa keluar masuk dengan lancar.
Jika sahabat memakai banyak media sabut kelapa, sebaiknya lubangnya ya diperbanyak ya, lebih diperbanyak gitu agar media tidak terlalu lembab. Dan jika terjadi media yang terlalu lembab dan basah, akan memunculkan jamur. Dan si grama ini akan terancam mati. Tapi saat ini, pakai cacah adalah media yang mendominasi media tanam grama ini. Oke, kita lanjut cara menanamnya. Ini saya akan tempelkan moss hitam di bagian akar sekeliling akar ya, dari anggrek tebu ini. Moss ini kemudian ditali. Bisa pakai tali benang atau tali rafia yang sudah disuir tipis ya. Tapi ini hanya untuk menahan media moss agar tidak lepas, dan pembalutan ini dimaksudkan untuk menjaga kelembaban ya di bagian akar dan membantu menumbuhkan akar dari grama ini. Oke, sahabat kembang ayu, media moss ini bisa diganti dengan media yang lain ya, yang lemes kayak sabut kelapa. Oke, seperti ini penampakannya, yang penting terbalut saja ya. Selanjutnya kita akan tuang pakis cacah di pot. Kita tuang langsung dari karungnya. Dan kita tata sedemikian. Di bagian tengah kita akan taruh anggrek tebu ini. Jadi di tengah sedikit cekung ya. Seperti ini. Jadi di pinggir media yang mengelilingi adalah pakai cacah. Dan sekeliling bagian akar anggrek adalah moss hitam. Kita juga bisa sediakan pakis papan sebagai pengganjal. Mengingat anggrek ini cukup besar, jika ada angin cukup kencang, biar enggak roboh ya. Kita bisa patah-patahkan sesuai untuk kebutuhan untuk pengganjal bagian batang anggrek ya. Jadi seperti ini pengganjal-pengganjalnya adalah pakis-pakis yang gede-gede. Pakis-pakis ini jangan yang jenis remuan ya, karena anggrek ini juga butuh udara di dalam potnya. Oke, seperti ini hasilnya. Nah, anggrek tebu ini saya taruh di tempat yang sedikit teduh dulu agar penyesuaian. Sebenarnya jenis anggrek ini suka panas ya, suka matahari, suka full sun, full rain. Seperti habitatnya yang konon jadi gulma di kebun kelapa sawit. Tetapi karena masih proses penanaman, kita jadwalkan untuk di tempat teduh sekitar 1 sampai dengan 2 minggu dulu ya. Baru ditaruh di tempat yang sedikit panas. Lalu berikutnya kita jadwalkan hingga 1 bulan berikutnya di tempat yang berani panas. Untuk sementara waktu dalam penanaman, anggrek ini belum saya kenalkan pupuk dahulu karena fokus untuk pertumbuhan akar. Jadi fokus pada pupuk penumbuh akar yang disemprotkan di bagian akar. Bisa pakai vitamin B1 atau saya biasa pakai pupuk organik penumbuh akar dari Milk. Selanjutnya saya akan siram media ini karena saat menanam belum sempat saya basahi medianya. Oke, demikian sharing cara menanam Grammatophyllum speciosum alias anggrek tebu. Semoga bermanfaat dan jangan lupa like, share, dan subscribe. Komen yang bagus, menarik, satu lagi yang bermanfaat. Selanjutnya juga tekan lonceng jika sahabat semua ingin mendapatkan notifikasi video terbaru dari Kembang Ayu. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.